Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Lina M. Janitonga, mahasiswa dari program studi pendidikan biologi dengan NPM 2011-006 dengan dosen pemampu Ibu Nurul Husaina MSI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi seputar taksonomi hewan tentang Apes. Pengertian taksonomi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian daripada taksonomi. Ilmu biologi mengenal istilah taksonomi yang diambil dari kata bahasa Yunani yang tertulis tasein artinya mengelompokkan dan nomos artinya aturan. Maka jika digabungkan istilah dari keduanya akan menghasilkan suatu definisi sebagai suatu pengelompokan yang berdasarkan pada tingkatan hierarki tertentu. Yaitu yang pertama adalah kingdom, di mana kingdom adalah tingkatan tertinggi dalam pengklasifikasian makhluk hidup. Yang kedua adalah phylum. Phylum adalah urutan taksonomi kedua setelah kingdom. Yang ketiga adalah kelas, yang terdiri dari sekelompok tumbuhan dan hewan yang memiliki ordo yang sama. Contoh kelas pada hewan adalah mamalia atau hewan menyusui, amfibi, apes atau burung, dan reptilia atau serangga. Yang keempat adalah ordo. Ordo ini adalah tingkatan bawah kelas yang terdiri atas beberapa famili hewan maupun tumbuhan. Yang kelima adalah famili, di mana famili adalah tingkatan taksonomi hewan yang berada di bawah ordo. Yang keenam adalah marga. Marga ini adalah salah satu bentuk pengelompokan dalam klasifikasi makhluk hidup yang secara hierarki tingkatnya di atas spesies tetapi lebih rendah daripada familia. Dan yang terakhir adalah spesies. Spesies atau jenis ini adalah suatu peringkat taksonomi yang dipakai dalam klasifikasi biologis untuk merujuk pada satu atau beberapa kelompok individu makhluk hidup atau populasi yang disebut populasi yang serupa dan saling membuahi satu sama lain di dalam kelompoknya atau saling berbagi gen sehingga menghasilkan keturunan yang fertil atau subur. Baiklah, burung pada bahasa Yunani artinya adalah ornis dan pada bahasa Latinnya adalah aves. Yang kedua, ornitologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang burung. Dan yang ketiga adalah ciri khas dari burung itu adalah bulu. Ciri-ciri umum pada burung yaitu atau apes yaitu homoiter, yang kedua berparuh, yang ketiga ekstremitas anterior mengalami modifikasi menjadi sayap, yang keempat tulang dada memiliki carina sterni, yang kelima respirasi yaitu fulmo yang dilengkapi dengan sasus pneumaticus. Yang keenam adalah jantung beruang 4. Yang ketujuh tidak mempunyai vesika urinari. Yang kedelapan pada betina saluran reproduksi kanan tidak berkembang. Dan yang terakhir fertilisasi internal. Burung berevolusi dari reptil. Buktinya yang pertama Tarsometatarsus bersisik, yang kedua komposisi kimia sisik sama dengan bulu. Kemampuan terbang burung yaitu memiliki bulu, tulang-tulangnya itu berrongga atau ringan sehingga ia mudah untuk menebarkan sayapnya. Yang ketiga memiliki carina sterni. 4. Burung tidak memiliki gigi. Yang kelima memiliki sistem kantong udara, pencernaannya cepat, dan yang terakhir tidak ada vesika urinaria. Burung yang paling awal diketahui adalah Archaeopteryx lithographicca, berasal dari zaman Jura atau 130 juta tahun yang lalu. Fosil ditemukan di Bavaria atau Jerman. Awal klasifikasi burung yaitu kelompok burung ada 2, Carinatae, yang kedua Ratitae. Untuk Carinatae yaitu memiliki carina sterni, di mana penggolongannya adalah kelompok ini pandai terbang,
atau termasuk elang dan merpati. Yang kedua, kelompok tidak pandai terbang atau itik dan betet. Yang ketiga, kelompok ini tidak dapat terbang, yaitu adalah penguin. Yang kedua adalah pada kelompok Ratitae atau tidak memiliki carina terne. Kelompok burung yang tidak dapat terbang contohnya kiwi, kasuari, burung unta, rea. Klasifikasi sekarang, apes dibagi menjadi 2 subkelas, yaitu Archaeornithes, yang kedua Neornithes. Neornithes ini dibagi menjadi 3 superordo, yaitu Odontocnatae, Phalaenopterae. Phalaenopterae ini dibagi menjadi 7 ordo. Dan yang terakhir adalah Neognathae, dibagi menjadi 23 ordo. Baiklah, untuk kelas Archaeornithes adalah burung ini memiliki ciri-ciri yaitu ekornya panjang, mempunyai gigi pada rahang, berjari 3 dengan cakar pada sayapnya. Yang keempat, tulang dada kecil. Yang kelima, metacarpalia dan jari-jari bebas. Dan yang terakhir adalah Rectices dalam 2 deret laterae tanpa Phygostylus. Yang kedua, subkelas Neornithes adalah ekor pendek dengan Phygostylus pada umumnya tanpa gigi, tanpa cakar pada sayap sternum dengan carina sterni metacarpalia bersatu dengan carpalia. 3 superordo yaitu yang pertama Odontocnatae, yaitu rahang, bergigi tajam dan tubuh memanjang. Phalaenopterae, yaitu tidak mempunyai gigi, sayap mereduksi atau tidak dapat terbang, serta terbagi menjadi 7 ordo. Dan yang ketiga adalah Neognathae. Pembagian subordo Phalaenopterae, yang pertama adalah ordo Tinamyormes, yaitu memiliki carina sterni tetapi tidak dapat terbang. Yang kedua, ordo Aptergiformes, yaitu bulu panjang seperti rambut, paruh panjang, mata kecil dan aktif di malam hari, dan sebaran dari New Zealand. Yang ketiga, ordo Sturgeoniformes, yaitu memiliki tubuh yang besar, kepala, leher berbulu tipis, dan sebaran di Afrika. Dan yang keempat adalah ordo Reiformes, yaitu pelari cepat, sayap cukup besar dan kaki berjari 3 dan sebaran di North Asia, Bolivia. Yang kelima, ordo Casuariiformes, yaitu tidak dapat terbang. Yang keenam, ordo Aepyornithiformes, yaitu punah, tidak dapat terbang, sternum pendek dan mempunyai 4 jari. Dan yang terakhir adalah ordo Dinornithiformes, yaitu sudah punah juga tapi tidak dapat terbang, kaki belakang masif serta jari-jari 3 atau 4. Superordo Neognathae, sebenarnya ada 23 ordo, tetapi saya hanya menuliskan 5 ordo saja, diantaranya yaitu ordo Sphaeniciformes, yang kedua ordo Procellariiformes, yang ketiga ordo Anseriformes, yang keempat ordo Cichoniformes, yang kelima adalah ordo Felesaniformes. Sebagai tambahan, Gaviiformes memiliki ciri-ciri tungkai pendek pada ujung posterior, jari-jari berselaput penuh, patella mereduksi burung air tetapi dapat terbang. Dengan contoh Gaviiemmer dan gambar sudah saya cantumkan juga. Yang kedua, Podicipediformes, yaitu burung menyelam pada air tawar, patella sangat besar, ekor terdiri dari berkaki bulu halus. Contohnya yaitu Podiceps. Yang ketiga,
Trogoniformes, yaitu memiliki ciri-ciri paruhnya sangat pendek dan kuat, tetapi kaki kecil dan lemah, dan bulu berwarna cerah, seringkali berwarna hijau. Dengan contoh burungnya adalah burung trogon. Yang keempat adalah Coliformes, dengan ciri-ciri tubuhnya kecil, kakinya pendek tetapi kuat dengan jari panjang dan bercakar, paruh pendek dan agak melengkung. Yang keempat, ekornya panjang. Contohnya adalah burung Coleus. Phaenomopteriformes adalah sekelompok burung air termasuk flamingo. Yang kedua, kaki dan leher panjang. Sebagian besar spesies berwarna pink, putih, atau merah. Memiliki bulu pada lidah untuk membantu menyaring makanan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.